Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mengharap malam ini malam Lailatul Qadar sebagaimana yang diprediksikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Malam 19 Ramadan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berpendapat itulah adalah malam Lailatul Qadar, dan doa yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita patut bersyukur di Kota Kediri ada kegiatan khataman keliling. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita semua saddidu wa qaribu, lazimi dan dekati. Lazimi dan dekati. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam hikamnya beliau mengatakan al-khalqu ma'arrab imma ayyakuna fi ihda dairatain. Seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berada di antara dua circle, dua lingkungan. Imma ayakuna fida irotir rahmah au ayakuna fida irotil hikmah. Ada circle-nya, lingkarannya, lingkaran rahmat. Ada juga lingkarannya, lingkaran hikmah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, siapa orang yang berada saat ini di dalam circle rahmat, kana ghadan fida irotil fadl, nanti hari kiamat berada dalam circle lingkaran karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sekarang faman kana yaum fida irotil hikmah, berada di circle lingkaran hikmah, kana ghadan fi yaumil qiyamah fida irotil adl, nanti di hari kiamat dia akan berada di lingkaran keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ada circle rahmat, ada circle hikmah. Maksudnya gini, ada kelompok-kelompok di situ turunnya rahmatnya Allah, di situ turun ridhonya Allah, di situ turun ampunannya Allah. Siapa yang sekarang berada di kelompok itu, nanti di hari kiamat dia akan berada dalam kelompok yang diberi kemuliaan anugerah dari Allah. Amin Allahumma. Dan inilah yang kita cari, sehingga adanya pawai keliling ke masjid. Gak penting motornya apa, yang penting parkirnya di mana. Alhamdulillah. Mau motornya yang besar, mau motornya yang kecil, mau cc-nya tinggi atau kecil, nggak penting, yang penting parkirnya di masjid. Kenapa? Karena hobi-hobi ini kalau tidak kita sambungkan dengan Nabi Muhammad SAW sia-sia. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semua yang ada ini hanya isyarat dari Allah. Allah ciptakan segalanya ini tujuannya untuk kita taat kepada Allah, yang Allah jadikan taat kepada Allah sebagaimana mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hobi, segala bidang, segala kerja, segala kegiatan yang tidak mengikuti, menyambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia. Inilah yang dimaksud circle tadi, lingkaran tadi adalah lingkaran rahmat. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Tapi ente nggak pernah minta ampun, rugi dong. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, tapi ente nggak pernah baca Quran, rugi dong. Bulan Ramadan, bulan apa lagi?
bulan istighfar, bulan Quran. Nabi setiap hari istighfar banyak 100. Ente setiap hari diem terus, rugi dong. Kita nggak mau rugi. Kita pengen kita ini juga dapat ampunan. Kita pengen kita juga dapat rahmat, dapat anugerah dari Allah. Dengan cara gimana? Dengan cara saddidu wa qaribu, lazimi tempat-tempat yang di situ turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan Allah, lazimi, dekati, sehingga kita juga nggak rugi. Amin ya Rabbal. Saya yakin siapapun yang hadir pada malam hari ini tidak akan rugi, tidak akan rugi, pulang akan beruntung. Dan kalau malam hari ini Lailatul Qadar, insya Allah dapat, insya Allah diampuni sama Allah, insya Allah akan menjadi catatan amal baik kita kelak di akhirat dan dikumpulkan dalam lingkaran-lingkaran rahmat, lingkaran-lingkaran anugerah dari Allah. Sebaliknya, siapa yang ada di dunia ini, faman kana al-yawm fi dairatil hikmah, dia berada dalam circle-nya penuh dengan hikmah, pelajaran, dia jauh dari Allah. Sebagaimana Allah sudah memberikan hikmah pelajaran orang-orang yang jauh dari Allah. Bagaimana Qarun yang begitu berlimpah harta dunianya ditenggelamkan, bagaimana Fir'aun dan lain sebagainya. Siapa yang ngikuti circle-nya seperti mereka akan menjadi pelajaran. Kana ghadan fi dairatil adl, nanti di hari kiamat akan diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Bijaksana. Betul, Allah Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Iqab. Allah Maha Menghukum, Allah Maha berhak segalanya. Maka dari itu, ikhwani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, mari sama-sama kita cari circle yang baik, yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kelak berada dalam anugerah Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Itulah pentingnya kita kumpul-kumpul seperti ini. Itulah pentingnya kita nyambung dengan orang-orang yang soleh, dengan kegiatan-kegiatan yang baik, supaya nanti kita juga dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita ngamalin puasa kita, gak bisa kita ngandalin puasa kita, gak bisa kita ngandalin sholat kita, gak bisa kita ngandalin ngaji kita, kalau kita tidak ngandalkan rahmatnya Allah, kalau kita gak ngandalkan anugerahnya Allah, kalau kita gak ngandalkan fadlnya Allah. Kata Nabi SAW, la yudkhila jannata ahadun amaluh, atau kama qala, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidak ada satu orang pun yang amalnya bisa masuk ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Walaupun saya, kecuali Allah Maha Anugerah, Allah Maha Rahmat, sehingga kita nggak bisa mengandalkan sholat kita, puasa kita, ngaji kita, kecuali kita hanya mengandalkan anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, beramalah apa? Beramalah karena apa? I'malu. Dalam Al-Quran apa? I'malu. Allah akan wallahu alam. Dalam Al-Quran beramalah karena sebab amal itu engkau akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Jika engkau beramal, nanti dengan amal itu sebab anugerahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua bisa masuk ke dalam surganya. Bukan karena amal kita, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena anugerahnya Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amal kita itu menjadikan rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, bukan berhak. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW mengatakan, bukan karena sholat kita, puasa kita itu kita berhak mendapatkan surga, tapi karena sebab kita beramal, ini otomatis oleh sebab itu Allah akan merahmati kita, Allah akan mengampuni kita. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir saya tutup dengan satu kisah Bani Israel. Dia beribadah 500 tahun lamanya, dia tidak sibuk dengan yang lain, tidak sibuk dengan kerjaan, hanya beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menguji
memerintahkan malaikatnya untuk turun dan menyampaikannya. Bahwasannya dia tempatnya bukan di surga tapi tempatnya di neraka. Apa jawaban hamba tadi? Dia bilang, wahai malaikat, tugasku ini bukan untuk menentukan surga dan neraka. Tugasku cuma untuk beribadah, adapun tempatku di surga atau di neraka itu bukan urusanku, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh malaikat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu atas segalanya, menyampaikan kepada malaikat, sungguh dengan amal ibadah dia yang sehebat itu mustahil aku yang maha pemurah, aku yang maha anugerah, maha penyayang menempatkannya di dalam neraka. Mustahil. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, itulah yang kita harap, saudara-saudaraku semua, yang kita harap dalam kegiatan-kegiatan seperti ini setidaknya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, walaupun kita nggak paham, walaupun kadang kita ngantuk, setidaknya rahmat Allah turun dan kita mendapatkan bagian yang sama dengan mereka yang mendapatkannya. Humul qaumul yasqa fihim jalisuhum. Mereka adalah orang yang nggak akan rugi siapa yang duduk bersamanya. Alhamdulillah. Saya datang dari Solo ke sini cuma pengen tabarukan, ngambil berkah kegiatan Khatmul Quran di Kediri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat berkah dan saya doakan kegiatan ini terus berjalan semakin makmur dan saya doakan siapapun yang ikut membantu memikirkan baik dengan tenaga, energi, materi, pikiran, mudah-mudahan semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat, tahhiruna min jamil sayiat, tarfa'una biha indaka ila derajat, tubalighuna bi aqsal khairat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil